Kalian tahu kenapa kalian males? Kurang bergairah. Rasanya pengen jadi tim rebahan aja. Pengennya sesuatu yang instan. Gue pengen kaya sekarang juga. Gue pengen punya aset miliaran sekarang juga. Itu semua karena yang namanya ini. Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu, nama gue Agus Leo Halim, dimana 2 hari sekali gue selalu upload video di YouTube dan semuanya berhubungan dengan industri kreatif. Kreatif membaca buku, kreatif kripto, kreatif negosiasi dan klien, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So buat kalian berkenan, monggo di subscribe. Hari ini terinspirasikan dari YouTube Shorts gue yang ngomongin Gen Z dibilang pemalas. Kalian bisa nonton fullnya di video ini. Tapi menariknya adalah ada satu dari kalian yang komentar malesnya itu berhubungan dengan dopamin. Jadi bikin gue pengen coba cari korelasinya. Apakah ada hubungan dengan Gen Z, pemalas, dan dopamin? So hari ini gue pengen ngomongin dopamin. Apa itu dopamin? Secara generik itu adalah chemical of want and desire. Senyawa kimia dari keinginan dan hasrat manusia. Atau ngomong begonya ada suatu sel di otak kita yang mencari pleasure dan reward. Cara kerja dopamin gimana sih? Dari sudut pandang evolusioner, otak kita akan memberikan penghargaan, reward ke sesuatu yang meningkatkan survival kita. Kemungkinan kita hidup lebih lama dengan releasing, melepaskan neurotransmitter yang disebut dopamin di otaknya kita. Apa aja yang bisa menstimulasikan dopamin ini? Apa aja yang bisa mengeluarkan dopamin ini? Banyak banget, bisa dari olahraga, nonton video yang lucu, pencapaian karir, dan lain-lain. Oke bro, terus negatifnya di mana? Dopamin itu bisa bahaya kalau kita nggak bisa mengontrol behaviornya kita. Contoh paling simpelnya adalah kalau kita lihat makanan, satu coklat, satu sayuran. Default otak kita akan mencari coklat. Kenapa? Karena otak kita itu mencari sesuatu yang bisa memberikan kita kebahagiaan kan. Jadi orang pada umumnya pasti lebih prefer coklat dengan sayuran. Yang pertama-tama mungkin masih oke, tapi sambil waktu berjalan, otak kalian itu akhirnya terlatih untuk craving ke hal-hal yang memberikan dopamin hit lagi. Dan ini semua kalau misalnya nggak bisa dikontrol, bisa jadi kayak kecanduan, addiction. Nah, dengan ada perkembangan zaman, instant dopamine hits ini makin banyak bentuknya. Seperti rokok, alkohol, drugs, dan bahkan sosial media. Kita dapat notif, kita dapat likes, kita dapat komen, kita dapat message, kita dapat DM. Itu semua kayak ada yang ngehit kita kan, kayak ada sesuatu kesenangan. Dan jeleknya otak kita, dia tuh nggak bisa self control. Dia kagak tahu apakah ini sehat atau kagak untuk kepentingan mental atau fisiknya kita. Pokoknya pengen nyari terus aja another dopamin lagi. Dan disitulah bahayanya. Sekarang parah ya, semua perusahaan teknologi berlomba-lomba untuk merancang produknya untuk menstimulasi dopamin di otak kita biar kita nggak bisa lepas dari produknya mereka. Itulah kenapa sosial media itu beralgoritma. Kenapa harus ada namanya followers, likes, dan komen? Karena dopamin hit. Dan yang bikin ini problem adalah kita bisa konsumsi tanpa butuh effort. Kita bisa duduk aja sekarang, terus scroll, like, komen, apapun itu. Dan dapet tuh dopaminnya. Yes, gue tahu ini terdengar gila, tapi itu kenyataannya. Kita sudah hidup di dunia yang dirancang untuk merangsang emosi kita demi mengoptimalkan keuntungan perusahaan tersebut. Dan itulah kenapa banyaknya tim rebahan. Karena lebih gampang untuk konsumsi lalu dapat dopamine hit dibanding kita beraktivitas untuk mencari dopamine hits yang lebih sehat. Simpelnya, it's easier to consume than create. Dan ini juga adalah premisnya social dilemma. Apakah bijak perusahaan-perusahaan sosial media ini dilepas gitu aja tanpa regulasi yang jelas? Karena sudah terbukti bahwa yang namanya sosial media itu bisa meracuni masyarakat. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. Dan interview di Social Dilemma ini adalah orang-orang yang sudah berkecimpung, bahkan pegawainya sendiri. Mereka juga ngaku mereka desain sedemikian rupa produknya mereka untuk menimbulkan perilaku yang perusahaan inginkan. I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest. Google, Twitter, Instagram. Oke, mungkin meracuni adalah pemilihan kata yang ekstrim, tapi gue kagak kepikiran kata-kata yang lebih diplomatis. Tapi poinnya adalah mereka tuh semua orang-orang pintar yang dikumpulin sama perusahaan-perusahaan tersebut untuk merancang kita kecanduan dengan produknya mereka.
Mungkin kalian bertanya, fungsinya apa mereka bikin kita kecanduan dengan produknya mereka? Karena bisnis modelnya, mereka dapat duitnya dengan semakin banyaknya user yang memakai produknya mereka. Semakin banyaknya user, mereka bisa jual atensi user tersebut ke brand yang mau ngiklan. Contoh sekarang kalian lagi nonton ini di platform yang gratis kan? Tapi di backend perusahaan ini, atensi kalian lagi dijual nih ke orang yang mau iklan di keyword channel ini. Well, kecuali kalian yang pakai adblock. Balik lagi, semakin kalian sering memakai produk tersebut, semakin pinter algoritma produk tersebut juga tahu apa yang kalian suka dan gak suka. Itulah kenapa juga mereka ngedesain mereka punya produk tuh kayak slot machine, kayak lotre. Contoh di TikTok ya, FYP-nya kalian kan kayak seru aja ya, nge-scroll terus. Layaknya juga di YouTube ya, recommended page-nya ya kalian refresh beda lagi, kalian refresh beda lagi. Bikin kalian ke entertain dan kagak mau lepas. Dan semakin lama kalian ada di apps tersebut, semakin besar juga kemungkinan apps tersebut dapat duit, dapat pengiklan. Bro, terus gimana lu jangan bacot doang? Coba praktisi yang nama dopamine detox, dopamine fasting, atau simpelnya puasa dopamin. Itu adalah premis bukunya si Cal Newport, Digital Minimalism. Ada psikologi profesor di UCLA yang namanya Matthew Dillon Lieberman, dimana dia argue namanya otak manusia itu kalau misalnya lagi nggak kerja, default state-nya, cara nggak sadar, default-nya adalah mikirin mereka punya social status. Social level gua sekarang lagi di mana ya? Kalau misalnya mereka lagi nggak kerja tuh, mereka tuh mikirnya seperti itu. Nah, alhasil berhubungan dengan sosial media ya, kalau kita lagi nggak kerja, ya kita akhirnya mikirnya ya udah, gue punya likes berapa sih? Gue punya views berapa sih? Gue punya subscriber berapa sih? Cara ngelawan default state-nya kita, si Cal Newport kasih 3 cara. Pertama, kalian harus kasih peraturan terhadap teknologi. Dan ini sangat subjektif. Lalu kalian take a break dari sosial media selama 30 hari. Lalu step ketiga, reintroduce teknologi dengan peraturan-peraturan barunya kalian. Bakal susah gue tahu, tapi gue ada tips-tips buat kalian bisa go through 30 hari tanpa sosial media. Biasain HP kalian jauh dari kalian di luar jam kerja. Cari kegiatan lain, contoh jalan sendirian di taman. Gue tahu terdengar aneh tapi percaya sama gue, it works. Journaling, apa sih yang kalian rasain di hari ini, beneran tulis di kertas. Lalu cari aktivitas yang beneran keluar keringet. Contoh paling gampang ya olahraga, mungkin ganti ban mobil. Pokoknya carilah sesuatu yang bisa bikin kalian berkeringat. Bro, ini agak gak masuk akal, lu sendiri kan aktif di sosmed. Fair kalau kalian bilang gue aktif di sosmed karena ya kerjaannya gue. Tapi di 2018 gue udah pernah cobain 30 hari break tanpa ada sosmed sama sekali. Seperti kalian bisa lihat di screenshotnya gue. Dan sekarang ini adalah gue punya screen time. Dan ini juga minggu-minggu lalu buat kalian juga bisa nimbang perbedaan screen time-nya gue. Kurang lebih sama di 3-4 jaman tiap harinya. Mungkin memang terlihat gue masih main di sosmed, tapi gue punya peraturan gue sendiri di mana gue nggak boleh konsumsi sosmed, nggak boleh buka aplikasi sosmed kalau misalkan gue belum create. Kalau misalnya gue belum membuat sesuatu. Jadi gue buka aplikasi sosmed tuh udah ada intensinya. Pertama untuk post. Nah abis itu pas gue scrolling pun gue bukan mindlessly scrolling, tapi gue mindfully scrolling. Gue pengen tahu sekarang tuh lagi ada tren apa yang bisa ada hubungan dengan gue punya produk Linkit. So peraturan bener gue terapin adalah create before consuming. So balik lagi ke digital minimalism ini, menurut gue ini sih sangat bagus banget karena si doi benar-benar mengangkat minimalism secara digital, dimana apapun yang sifatnya digital pun kalian harus punya intensinya. Dianalogikan ke rumah kita kalau misalnya minimalis, kalau ada barang pasti ada intensinya kan, gak cuma buat pajangan kan. So sama halnya juga dengan teknologi. Bro, gue udah kagak dengerin kata-kata lu dari tadi. Gue masih serem sama ngomongin sosial media itu kita semua jadi produknya mereka. Gue serem banget data-data kita diperjualbelikan seperti itu. Pertama wajar buat kalian serem, buat kalian nggak tahu aja, click-through rate-nya Facebook Ads itu cuma 0,9%. Poinnya adalah mau seberapa jago algoritmanya, at the end of the day, kalian yang masih harus buat keputusan untuk kalian mau klik atau bahkan beli post tersebut. Dan ya brandnya juga harus jago bikin konten kan. Dan kalau di konteks misinformation, hoax, per hari ini gue masih bisa ngelihat sosmed itu layaknya alat ya. Dianalogikan ke pisau ya, pisau bisa menghasilkan sesuatu output yang positif dan bisa output yang negatif kan. So tergantung orang yang menggunakannya. Tapi tetap aja bro, data kita kan diambil gitu aja. Walaupun gue juga kagak suka data kita diperjualbelikan gitu aja, tapi bisnis model inilah yang membuat kita sekarang bisa ngobrol. Bisnis model ini yang membuat informasi-informasi daging bisa diakses ke semua orang. Karena ya gratis, kalian nggak usah bayar kan.
Kalian bayangin kalau misalkan untuk nonton ini kalian harus bayar. Nggak semua orang kan bisa bayar kan. So menurut gue semua bisnis model pasti ada pro dan kontranya. Lalu kedua, sambil berkembangnya zaman, gue yakin pasti ada solusi terhadap data rights ini. Dimana di Amerika ada yang namanya Andrew Yang, dia ada propose data kita yang dikumpulin sama perusahaan-perusahaan ini harus jadi property right-nya kita. Jadi kita bisa milih perusahaan mana yang bisa akses kita punya property right. Dan lebih kerennya lagi kalau misalnya kita bisa bagi hasil sama mereka sih. Jadi bisa cuan. Balik lagi ke dopamin. Menurut gue ya hati-hati aja buat kalian cari dopamin ke sesuatu yang instan. Apalagi di zaman yang semuanya memperlihatkan kayak serba instan. Dan again, gue highly recommend Cal Newport Digital Minimalism buat kalian yang masih struggling dengan dopamine hits dari sosmed. Dan sebelum gue tutup, gue ada klip dari Chamath Palihapitiya. Beliau yang dibilang bertanggung jawab terhadap scale Facebook sampai 1 billion user. Dan ini klipnya. We have created tools that are ripping apart the social fabric of how society works. That is truly where we are. And I would encourage all of you, as the future leaders of the world, to really internalize how important this is. If you feed the beast, that beast will destroy you. If you push back on it, we have a chance to control it and rein it in. And it is a point in time where people need to hard break from some of these tools and the things that you rely on. The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. We curate our lives around this perceived sense of perfection because we get rewarded in these short-term signals, hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. And instead what it really is fake brittle popularity that's short-term and that leaves you even more, and admit it, vacant and empty before you did it. Because then it forces you into this vicious cycle where you're like, what's the next thing I need to do now? Because I need it back. Think about that compounded by 2 billion people. And then think about how people react then to the perceptions of others. It's really bad. It's really, really bad. Balik lagi ke komentar Gen Z itu pemalas. Menurut gue kemalasan itu tidak ada hubungannya dengan generasi. Jika kita korelasikan malas ini dengan dopamin yang murah, yang instan, problem terhadap dopamin ini ada di semua generasi. Ironisnya terhadap semua perkembangan teknologi ini adalah semua alat tersebut diciptakan untuk membuat manusia lebih produktif lagi. Karena semuanya serba instan dan efisien kan. Tapi bukannya kita lebih produktif, malah bikin kita tambah malas. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. And I'll see you in the next video. Salam kreatif.